Mau anak kecil, mau orang dewasa punya kendaraan semua produk racing. Dan tidak ada expired. Ini menariknya. Anda jadi stokis, Anda menjadi distributor, Anda jadi regional. Kalau di bisnis yang lain, Anda stok produk dalam jumlah puluhan juta, takut nggak? Takut. Karena takut ini expired dikejar nih. Kalau nggak cepet-cepet laku, expired nggak laku, nggak bisa dijual. Tetapi eco-racing tidak expirednya. Anda mau simpan 10 tahun, 20 tahun, dia masih tetap seperti kondisi seperti awal. Dan kalaupun, terima kasih, aplaus dulu buat eco-racing. Ya. Jadi nggak usah takut jualan eco-racing karena nggak ada ruginya, nggak ada expired. Dan kalaupun sampai pilnya pecah misalnya di dalam saset atau di dalam blister, kemudian pilnya pecah atau meleleh, sama sekali tidak ada perubahan kualitas. Ya, hanya bentuk fisiknya saja berubah, tetapi susunan molekulnya masih tetap sama. Jadi masih bisa dipakai. Misalnya Anda menerima dalam bentuk saset, ternyata sasetnya pecah karena kedudukan misal. Ya, kedudukan atau dikocok-kocok, ditekan-tekan, tes gitu, pecah itu. Aduh, pecah, maaf, nggak jadi beli. Kalau pecah nggak jadi beli gitu. Nggak apa-apa, masih tetap bisa dipakai. Dituang aja langsung ya ke tangki kendaraan. Jadi nggak ada masalah. Tidak ada produk pengganti Bapak sekalian. Saat ini Anda mau cari produk seperti eco-racing, di pom bensin nggak ada yang jual. Penghilang CO sampai 100% nggak ada, hanya eco-racing yang punya. Di bisnis network yang lain ada nggak yang jualan seperti kita? Nggak ada. Artinya apa Bapak sekalian? Kita berada di bisnis blue ocean. Kalau orang main saham, pasti dia nyarinya saham-saham yang blue chip, yang sekarang itu nilainya kecil, hitungannya setahun 2 tahun nilainya besar. Saham-saham blue chip. Kita juga sama. Sekarang berada di dalam bisnis blue ocean, di mana pasarnya luas, dibutuhkan semua orang. Pasarnya luas, tetapi nggak ada pemainnya, tidak ada kompetitor. Apa sudah buat eco-racing? Ya. Jangan berbisnis di bisnis-bisnis yang red ocean. Orang-orang jualan kosmetik semua kita latah, ikut-ikutan jualan kosmetik. Padahal yang pakai kosmetik sedikit, nggak banyak. Cuma perempuan, dan nggak semua perempuan pengen cantik gitu misal. Dan nggak semua perempuan mau. Kita ada teman-teman kita jualan herbal, kita ikut-ikutan semua jualan-jualan herbal. Padahal orang sakit sama orang sehat banyak mana? Banyak orang sehat. Orang sakitnya sedikit, yang main di situ banyak. Ada rumah sakit, ada klinik, ada alternatif, ada dukun, ada herbal, ada macam-macam, gitu ya. Jadi pangsa pasarnya kecil, yang main, yang rebutan kue banyak. Itu namanya red ocean. Kita jangan berbisnis di bisnis yang red ocean. Bisnisnya berbisnislah di bisnis yang blue ocean Bapak sekalian. Yang setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan Anda menjalankan bisnis ini, Anda jadi miliarder. Carilah bisnis yang seperti itu, yang dimana orang-orang nanti ke depan 2 tahun, 3 tahun ke depan, pemerintah sudah mulai mengumumkan. Anda bisa search di Google bahwasanya nanti itu pajak STNK khususnya mobil harus uji emisi dulu. Semua orang pasti berbondong-bondong nyari eco-racing. Dan Anda sudah punya distributornya, Anda yang akan menjadi miliarder Indonesia berikutnya. Mudah dijual dan terjadi repeat order. Kalau kita jualan herbal, ya meskipun kita juga ada herbal ya, karena kesehatan itu penting, kita tidak mendiskreditkan produk herbal. Ya, Sinergi juga punya Habas Zaitun, Super Habas, kita juga punya Habs Pro, kita juga punya kecantikan ya. Tetapi produk-produk tersebut tidak bisa menjadi ujung tombak, tidak bisa menjadi penetrasi. Penetrasi harus ini. Kenapa? Karena mudah dijual, bisa diencer. Ya, Anda bisa menjual 1 tablet, Anda bisa menjual 1 saset, mudah banget Pak. Kalau nggak percaya nanti keluar dari sini, Anda harus cobain. Jual 1 saset, jual 1 tablet, mulai dari diri Anda. Nanti akan diikuti oleh semua orang di bawah Anda. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi akan terjadi repeat order yang sangat besar. Akan terjadi repeat order yang sangat besar. Karena
Kalau kita ngomong herbal, orang minum waktu sakit, udah sehat, beli lagi nggak? Enggak. Tapi kalau orang beli Ecoresing, dia pakai isi bensin hari ini, minggu depan dia isi bensin lagi nggak? Isi bensin lagi. Minggu depannya isi lagi nggak? Isi bensin lagi. Bulan depan isi lagi nggak? Terus sampai kapan? Sampai seterusnya. Akhirnya ketika Anda, mohon maaf ya, kita bukannya pengen ngomongin masalah passive income, tetapi passive income itu ternyata penting juga dalam diri kita sebagai umat muslim. Atau bagi Anda siapapun juga, nggak perlu umat muslim juga. Siapapun Anda perlu passive income, Pak. Kalau Anda tidak bisa membuat sesuatu sistem yang bisa terjadi repeat order, kalau Anda, kata Warren Buffett ya, saya pernah membaca satu kata-kata dari beliau. Warren Buffett itu orang terkaya nomor 3 kalau nggak salah di Amerika. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang saat Anda sedang tidur, maka Anda akan mati dalam keadaan mencari uang. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan mati dalam keadaan sedang mencari uang. Aplaus dong buat Pak Sandi ya. Setuju ya Pak ya? Setuju. Jadi kalau kita tidak bisa menghasilkan passive income untuk kita, gimana kalau kita nanti mau pergi haji? Pergi haji minimal 2 bulan kita siapkan. Manasik dulu, persiapan, belum lagi pulang 2 bulan kita nggak kerja. Dapat duit dari mana? Ecoresing. Terus kalau Anda misal Anda sayang sama anak Anda sekolahkan anak Anda ke London misal. Saya tuh punya cita-cita anak saya yang kecil, karena mukanya rada eksotis kayak bapaknya, cewek, wah, mau saya sekolahkan ke London. Kenapa? Karena di London itu sekarang muslimnya lagi banyak banget. Ya kayak penghafal Al-Quran itu banyak dari London gitu ya. Wah, siapa tahu nih paknya ini mukanya eksotis, nanti di London laku gitu. Jadi nanti di sana ketemu sama orang London yang pinter gitu kan. Saya pengen sekolahin kedokteran gitu misal di sana. Ketemu sama dokter asli sana, sama-sama muslim gitu. Kan orang-orang sana sukanya yang kayak saya gitu ya. Agak-agak gelap-gelap gini gitu. Bener Pak, putih kayak Pak Slamet Asmadi ini di London nggak laku. Kulit-kulit putih gitu di London nggak laku. Yang laku tuh yang rada-rada eksotis gitu. Bener, nggak bohong Pak. Katanya manis gitu. Ya, misalnya. Jadi kalau bisa kita pengen nyekolahin anak kita ke luar negeri, kita anterin sampai sebulan 2 bulan, kita tungguin dulu. Kalau nggak passive income dari mana Pak? Bener nggak? Kalau Anda sayang untuk keluarga Anda sayang untuk anak Anda gitu ya, Anda wajib Pak sekarang Anda membangun satu bisnis yang ketika Anda sedang tidur tetap bisa menghasilkan uang. Jangan habiskan waktu Anda untuk mencari uang, tetapi habiskan waktu Anda sekarang untuk membangun aset, sehingga suatu saat nanti Anda punya banyak waktu untuk anak Anda, untuk keluarga. Next. Nah ini yang tadi nanoteknologi ya, tidak terjadi korosi di permukaan, malah terdapat lapisan licin dan bening di permukaan piston, sehingga menjadikan kompresi mesin makin padat. Nah ini testimoni dari pembalap nasional juara motocross FX2 Junior Randy Arahman, yang dia menggunakan Ecoresing ini sehingga ketika dibongkar mesinnya itu terbentuk lapisan atau filamen di pistonnya. Di pistonnya itu kayak ada lapisan. Oke, next. Oke, next. Nah, ini orang nggak penting. Balapnya buat hobi aja ya. 30 tahun ke atas, tapi lumayan lah bisa ngalahin bule gitu. Nah ini testimoni dari banyak sekali. Ini dari Pak Sony Sudrajat yang duduk di depan. Beliau menggunakan mobilio ya Pak ya. Mobilio ini biasanya turun biasanya sisa 2 strip. Ini setelah perjalanan 300 kilo, sisanya 5 strip. Luar biasa, plus buat beliau. Next ya. Terus ini ada dari banyaklah testimoni, nggak akan saya baca semua. Next. Nah ini genset bagus Pak.
Ini di Gorontalo, timnya Pak Soni Sudrajat juga. Aplaus dulu dong buat beliau. Rumah sakit Gorontalo, Rumah sakit Ibu dan Anak Gorontalo, Rumah sakit Siti Khotijah. Gensetnya menggunakan ekodiesel, hemat 50%. Nah ini slide padi, ya hemat 50%. Tadinya sehari 9-10 liter, sekarang cuma seharinya 4-5 liter. Jadi ini banyak sekali Pak orang bisa kita tolong Pak. Ya, petani-petani kecil, kemudian tukang supir-supir truk, ini irit sampai 40%. Oke, next. Nah, ini sudah masuk di Semen Gresik dan Bandara Soekarno-Hatta, gensetnya sudah pakai ekodiesel. Next. Ya, Semen SDG, Semen Gresik dan Bandara Soekarno-Hatta sudah pakai ekodiesel. Aplaus dulu dong. Ya. Nah, ini masalah hitungan penghematan ini nggak akurat, bahkan bisa lebih. Ya, kalau dibanding dengan kalau kita ngomong hanya penghematan bensin ini nggak akurat. Kenapa? Karena eco-racing itu lebih dari sekedar penghemat bensin. Dia melindungi mesin Pak. Mobil saya Mazda BT50 solar itu harus ganti oli per 5.000 km. Ini sampai 20.000 km belum saya ganti oli. Masih lembut sekali karena saya pakai terus ekodiesel. Mobil saya juga mobil busi kotor jadi bersih. Saya juga pakai Chevrolet Captiva yang harusnya 5.000 km ganti oli, ini udah 10.000 km belum saya ganti oli. Jadi nggak cuma menghemat bensin Pak, tapi juga hemat oli, hemat perawatan, businya bersih, dan anak cucu kita jadi pinter karena nggak menghirup CO. Aplaus dulu dong buat eco-racing. Nah, sebelum saya tutup atau sudah ada ya? Sudah ada. Tadinya saya pengen testimoni eco-racing yang mau testimoni maju ke depan, tetapi karena sudah ada, kita break dulu untuk sholat asar. Bapak-bapak bisa sholat di lantai 4 atau di lantai bawah. Nanti kita mulai langsung 10 menit setelah kita sholat. Nanti setelah sholat kita panggil ya 5 atau 10 orang yang punya testimoni eco-racing, nanti ada hadiahnya. Terima kasih sekian dari saya. Mudah-mudahan dengan eco-racing ini tidak hanya sekedar bisnis untuk kita, tetapi eco-racing ini bisa menjadi masa depan kita sekalian. Bisa menjadi masa depan kita dan anak-anak kita. Amin, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Febrian.